Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang untuk pembelajaran kedua. Kita akan berdoa untuk menambah barokah pertemuan kita pada hari yang penuh barokah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak Bapak yang hebat-hebat, kini kita akan masuk pada pembahasan setelah Bapak mengantarkan pada pembelajaran pertama, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Sekarang kita akan masuk pada bab 1, yaitu kita sebelumnya berbicara tentang sejarah itu, maka kita akan bercerita. Jadi Bapak ingin mengajak anak-anakku semua, ya, supaya bagaimana ketika dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini kita belajar menyenangkan, asyik, ya, tidak tegang, karena kita akan bercerita, ya. Jadi Bapak harapkan supaya kita mengikuti pembelajaran ini dengan hati yang riang, gembira, sehingga insya Allah mata pelajaran atau pelajaran itu sendiri akan cepat kita pahami. Baiklah, adapun bab 1 dalam buku kita yang menjadi pegangan kita, bisa dilihat nanti di buku masing-masing, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi ini judul besarnya, ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai rahmat, ya, bagi seluruh alam semesta. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menghayati misi tujuan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kedua, menghayati kebenaran risalah Nabi. Kita menghayati bagaimana kebenaran daripada risalah Nabi besar Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah, ya. Kemudian mengamalkan perilaku kasih dan sayang terhadap sesama sebagaimana misi Nabi. Jadi beliau menebar kasih sayang, bukan teror, bukan membuat sebuah kegaduhan ataupun sebuah permusuhan ataupun hate speech, ya, atau ujaran kebencian. Bukan, beliau tidak seperti itu, melainkan beliau menebar yang namanya kasih sayang. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan sikap gigih, sabar, dan mengajak dalam kebaikan. Itulah tujuan pembelajaran kita dengan mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik anak-anakku semua, jadi kita di K13 ini, di kurikulum kita yang terbaru sesuai dengan KMA 183, itu setiap awal pembelajaran kita akan diajarkan bagaimana mengamati sebuah gambar atau video nantinya, ya. Kemudian kita dituntut untuk berkomentar, dengan pertanyaan maupun berbentuk pernyataan, ungkapan komentar kita dengan gambar itu apa, seperti itu. Jadi itulah nanti anak-anakku semua akan diajarkan bagaimana mengamati sebuah gambar. Oh, gambar ini maknanya ini. Pertanyaan yang kita bisa timbulkan dari gambar tersebut ini. Maka itu yang perlu kalian ketahui nantinya. Baiklah, di sini amatilah gambar berikut dengan teliti, lalu berikan komentar kalian di kolom komentar atau WA grup masing-masing. Nanti dilihat di sini, ya. Ini judul di bawah subbabnya, yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu seperti apa?
Maka ini nanti kita akan pelajari. Baik, inilah yang gambar yang perlu anak-anakku semua amati. Menurut kalian, melihat daripada gambar ini, ya, gambar 1, gambar 2, kira-kira kalian membuat pernyataan seperti apa? Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika melihat gambar tersebut? Ya, ini dan ini. Bisa dibedakan nanti seperti apa. Itu sebagai tugas kalian. Silakan siapkan bukunya. Cukup kalian komentar ya dengan 2 gambar ini. Menurut kalian seperti apa? Di sini contohnya ya. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, gambar ini kita amati betul-betul gitu kan. Lalu kalian tuliskan pemahaman kalian terkait gambar di atas. Bisa berbentuk komentar, pernyataan, atau pertanyaan. Contohnya kalau pernyataan, itu gambar masyarakat Arab sedang menyembah berhala atau patung. Ini ya kan contoh. Kemudian contoh pertanyaan, kita bisa menggunakan pertanyaan atau 2 atau pertanyaan atau pernyataan. Di sini mengapa mereka menyembah patung? Itu juga pertanyaan. Jadi silahkan kerjakan di kolom komentar YouTube atau WA group, atau nanti kami buatkan di link Google Form. Kalian tinggal ngisi di situ, nanti kami enak mengoreksinya. Karena kalau di WA terlalu banyak sepertinya kalau kalian komentar. Insya Allah nanti kami buatkan kolom di Google Form. Minimal 5 pernyataan atau pertanyaan. Boleh kalian pilih antara pernyataan, ungkapan ya, ataupun pertanyaan. Isi 5 kolom saja. Bagaimana kalau kurang? Ya, maka mohon maaf, kurang nilainya nanti. Cukup maksimal 5 atau minimal 5. Kalaupun lebih, alhamdulillah bagus. Oke, Bapak harapkan ini dikerjakan dengan baik dan benar, ya kan. Nanti Bapak akan coba untuk melihat siapa yang paling bagus komentarnya atau siapa yang paling bagus pertanyaannya. Nanti insya Allah Bapak akan kasih sebuah penghargaan seperti itu yang spesial dari Bapak. Baiklah, kita masuk saja ya ke kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Bagaimana kepercayaan atau kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nanti kita akan pelajari tentang kondisi kepercayaannya. Kemudian nanti kita akan masuk pada kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Seperti apa kondisi sosialnya, bermasyarakatnya seperti apa, apakah sudah ada handphone dan seterusnya, ya kan. Kemudian bagaimana kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam, kondisi ekonomi yang kita akan lihat. Kemudian bagaimana kondisi politik. Jadi 4 item ini ya yang merupakan fokus kita akan fokus mempelajari tentang kepercayaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan politik. Nanti anak-anakku semua akan pelajari itu semua. Baik, kita berangkat dari kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu ya adalah masyarakat penganut ajaran tauhid. Artinya dia itu ajarannya percaya akan Allah yang Maha Esa ya. Kalau bahasa kita itu agama mereka itu agama tauhid ya, agama yang hanifan, lurus, yang benar, yang diajarkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail selaku anak beliau ya, yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan yang terpelihara sampai sekarang, seperti kita lihat hasil beliau itu seperti Ka'bah ya kan, makom Ibrahim itu di situ. Adapun ada namanya nanti Hijr Ismail di Mekah itu ya, di seputaran Ka'bah. Dan peristiwa kurban terutama. Kemudian setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusan risalah ya, kenabian terputus. Artinya Allah Subhanahu wa taala belum mengutus nabi setelah itu ya. Ya, akhirnya terjadi apa? Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, proses perpindahan kepercayaan itu bermula dari ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah, namanya Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Amir bin Lu'ay ini pergi ke Syam, ke Syria sana ya, Timur Tengah.
di kota itu